welcome back to podcast Bola Terus. Jumpa lagi dengan kita bertiga, dengan Aga di sini dan ditemani dua pundit nasional kita, Mas Edo dan Mas Dimas, yang kita semuanya tiga-tiganya sama-sama senang ya, sama-sama bahagia ini. Ini. Yo, jadi kemarin beberapa pertandingan juga sudah berlangsung, khususnya di IPL. Ngapain mereka berdasar-berdasarnya? Jadi kita mulai dulu dari beberapa match dari Big Six terutama ya. Kemarin ada Leeds United dihajar habis-habisan sama Arsenal yang katanya calon ini skor 0-4. Terus ada Chelsea yang menang 3-2 dari West Ham, dari Liverpool menang 4-1 atas Newcastle, dan MU menang 3-2 dari Fulham. Sementara Spurs dan City harus berbagi poin. Spurs 2 kemarin. Kita coba bahas yang terakhir aja, yang Spurs sama City kemarin ya. Ya, Spurs City, City kan harusnya bisa menempel nih, ya kan. Menempel si Arsenal, tapi ternyata gagal pada udah gol 2-0 kemarin. Gak tahu nih Spurs ada apa sih kok. Kadang, kadang sering banget. Jadi, tapi ketika lawan tim-tim kayak gitu, ya kenapa? Pos Coba Mas Damas. Atau Mas Edo, terserah. berhubung Mas Damas nggak nonton, jadi aku yang analisa ya. Mas Damas cuma gini-gini. Aku, ya dia kalau Karena udah MU MU udah habis menang udah menang mau. tidur. Kalau habis menang tidur Iya, aja, nggak perlu nonton. Ya, sebenarnya kalau bicara Spurs sama City kemarin tuh City nggak main jelek. City babak pertama main bagus, dua golnya serasa udah menang kan di awal. Nah terus babak kedua tuh uniknya si Thomas Frank tuh benar-benar banyak mengganti pemain lah dalam skuadnya, termasuk si kaptennya si Romero malah diganti tuh. Nah ternyata malah mainnya jadi lebih bagus penampilannya secara pemainnya pun juga banyak pemain baru yang dimasukin Spurs kayak Radu Dagusin masuk, kemudian si siapa namanya Gallagher itu udah mulai moncer. Itu sebenarnya kuncinya dari Gallagher sih. Karena dia benar-benar pantang menyerah gitu kan. Terus kalau Muane bisa dijadikan second striker yang buat Dominic Solanke bisa menjadi lebih subur. Nah, dua golnya Spurs pun juga sebenarnya karena counter attack sih. Jadi biasa lah City ya, menguasai babak kedua. City nguasain nyerang terus tapi susah malah di counter sama Spurs. Golnya Spurs juga ada faktor keberuntungan juga itu kalau kamu lihat di ya. babak kedua yang gol keduanya Solanke yang Solanke kedua. pakai ini gol Scorpion. Dekil. Iya, Scorpion King gitu. Scorpion ya. Oh ya, Scorpion King ya. Udah Oliver gol Oliver harus Oliver Oliver Giroud. Solanke berarti. ya Oliver Solanke Giroud gitu kan. Itu beruntung itu bolanya bisa kayak gitu kemudian masuknya pas dan beberapa serangan balik si Donnarumma memang bagus juga sih. Itu kalau nggak ada Donnarumma mungkin malah bisa menang Spurs sih karena serangan baliknya. Jadi kayak City Ya ini, kalau nggak ada Donnarumma mainnya 10 nanti. Hebat. wow, nggak maksudnya kipernya bukan Donnarumma, tapi emang Donnarumma bagus sih kemarin. Donnarumma bagus banget, serangannya juga bisa ditahan lah sama si Donnarumma. Jadi ya beruntung lah bagi fans Arsenal seneng lah itu Spurs bisa menang bukan bisa nahan imbang susah payah membuat Arsenal jadi kokoh 6 poin gitu. Tapi City ini artinya emang dia, si City ini mentalnya emang dipertanyakan atau gimana, Mas? Enggak sih Ya kemarin apa saja. apa saja sih karena kemarin sebenarnya secara permainan nguasain terus ya tapi sekali lagi kayak nggak punya finishing nggak tahu ya Erling Erling Haaland kan kemarin nggak cetak gol ya kan yang golin si Asis doang. asis doang serangannya pun juga mungkin lagi buntu lah si Erling Haaland jadi Semenyo ternyata belum cukup gitu untuk membackup Erling Haaland gitu dan kemarin Ryan Cherky kan cedera tuh kuncinya malah kayak Ya, gitu Ryan Cherky cedera diganti Tiani Reinders Reinders kalau nggak salah di babak kedua punya dua atau tiga kali kesempatan tapi nggak bisa jadi gol nah ya. itu yang menjadi malapetaka lah bagi Pep Guardiola jadi mau nggak mau sepertinya Pep sudah mulai mengakui bahwasanya musim ini adalah musimnya Arsenal gitu. Gimana Mas? Dapat setuju kan Mas? Nanti kita bahas lagi ya. Kita pindah dulu ke Chelsea versus West Ham. Kemarin 3-2. Itu Hmm. awalnya kemarin 2-0 kan menang West Ham ya. Nah, ini mirip. Babak pertama. Terus ada, aku sempat lihat ada di video di X itu, si apa fans-fansnya si siapa namanya Chelsea itu pada kasih ini aja mau coba lah segala macam itu. Nah, ya si siapa namanya si kipernya siapa Robert Sanchez itu dia bilang Nah.
Dia ngomong teriak-teriak nanti kita masih punya 45 menit lagi nih. Dan ternyata terbukti Heeh. balik 3-2. Nih faktor apa nih Mas yang bikin Chelsea bisa balikan keadaan? Faktor siapa ya? Kalau yang paling utama emang di ruang ganti, terutama pasti di ruang ganti ada sesuatu ya kita nggak ngerti sebenarnya yang terjadi di ruang Ah, gantinya si pelatih muda. Jadi kan kalau kita cek lagi itu ya saya sedikit membahas kemarin juga Chelsea itu lebih hebat kalau pelatihnya biasa-biasa aja. Tapi di ruang ganti lebih memberikan keleluasaan pemain untuk berbicara, untuk saling support dan lain-lain ya. Kita ingat nih Chelsea waktu juara Liga Champions pun pelatihnya bukan Mourinho. Matteo, Bukan, bukan, Matteo bukan itu ya. Mourinho, bukan Ancelotti juga bukan. Jadi pelatihnya justru malah di Matteo yang tanda kutip ini Siapa? pelatih yang siapa gitu ya. Terus kemudian musim ini sepertinya ingin eh, apa ya, Aji Mumpung. Ini Chelsea ada peluang ke sana dengan pelatih bukan bahasanya bukan caretaker sih, tapi dengan pelatih yang kualitasnya dipertanyakan banyak orang gitu kan ya. Kalau kita Ya, katakan, wah apa sih Chelsea ini harusnya kan pelatihnya selevel yang sudah top grade gitu ya, tapi ternyata enggak. Nah, sampai dengan sejauh ini Chelsea kemarin sebenarnya di babak pertama emang dicemooh seluruh dunia ya. ya, ya. Dua golnya West Ham yang benar-benar dari sisi kanan super siapa? Super Bisaka yang sudah kayak Spider-Man. Dua assist. Ya dua, dia main bukan kayak Wan Bisaka menurut saya, udah kayak Gary Neville gitu ya. Wow, ngeri sampai depan itu crossing, terus maju mundur. Tapi ternyata cuma sampai babak pertama saja. Di babak kedua kemarin Chelsea mengembalikan keadaan Jopet ya, Jopet yang menurut saya gol pertama itu ya yang sebenarnya mengembalikan CK 2-1 semangatnya semangatnya terus apa ya memuncak gitu ya ke kepercayaan dirinya balik dan di akhir yang paling utama adalah si Palmer yang sudah mulai meredup digantikan dengan Enzo gitu ya perannya itu Enzo sangat wow banget dengan mentalitas dengan kalau kita lihat Enzo ya ini dia pemain yang dulunya Frank Lampard gitu ya ini pemain yang dulu Chelsea punya yang setiap pertandingan akan menjadi penentu setiap pertandingan akan menjadi pembeda dan sekarang dia punya Enzo. Yang jadi masalah sekarang adalah Enzo bisa nggak konsisten menjadi tulang punggung Chelsea musim ini. Tapi kan musim masih jauh, musim masih panjang ya, apapun bisa terjadi. Dan kalau kita cek, Chelsea juga belum berada di track yang benar. Chelsea masih terlempar dari empat besar. Sehingga Chelsea mau nggak mau ya harus lebih konsisten lagi. Belum lagi, backnya Chelsea itu kan lucu-lucu semua ya. Kalau makanya namanya lucu rela gitu ya. Jadi kan lucu semua. Karena kalau kita cek Chelsea nggak bisa clean sheet, bahkan permainan di belakang Chelsea juga tanda kutip ya Mas Edo sudah bilang lini pertahanan Chelsea mulai dari Chalobah, mulai dari siapapun yang dimainkan di back tengah duanya sama aja gitu ya, nggak terlalu istimewa, tapi lini depannya sangat oke itu aja. Ya tadi aku mau menambahkan sih sebenarnya bener babak pertama tuh Chelsea mungkin niatnya rotasi atau kayak gimana karena rotasi pun mereka juga pemainnya kan dalam ya banyak cuman pemain muda-muda gitu potensial. Nah ya agak berbeda itu di sisi kiri itu kan kirinya si Jorel Hato sama sama Garnacho. Itu Bianchero tuh ternyata keduanya. Jadi dari dua golnya West Ham babak pertama itu kan gara-gara Jadon. Kalau ngelihat pertandingannya itu gara-gara Jadon Sancho. Sancho tuh nggak nge-track back. Ya dia nge-track back tapi nggak fight gitu loh. Jadi nggak ada Wah, press. siapa? Garnacho, Sancho. Garnacho. Garnacho, Garnacho kok Sancho. Oh. Garnacho. Garnacho. Tapi Mas Edo harus diingat nih, fans Chelsea itu bikin kampanye kemarin Apa? berterima kasih sama MU atas Garnacho ke Chelsea ini berterima kasih gitu ya. Jadi kami juga mengucapkan sama-sama gitu ya. Sombong, sombong. Tapi kemarin Bianchero Garnacho sih menurut aku. Ya maksudku tadi aku ngomong Sancho ya salah ya. Karena Sancho dan Garnacho Nah, mirip lah ya. Sama-sama Bianchero lah di Gak, gak kayak Anthony. Kalian lihat gak Anthony? Sorry agak out of topic. Anthony kemarin ini loh apa namanya? El Gasing lagi loh dia loh. Di iya, kemarin iya, iya. itu Kasih lagi keren. ya. Kalau teman-teman lihat videonya itu dia El Iya, Gasing iya. tapi bisa ngepassing keren sih. Tapi Nah beda, kalau bedanya Anthony, Sancho dan Garnacho itu beda semua. Kalau eh, Sancho sama Garnacho ini dibuang karena dia gagal, karena dia dibuang dan dia masih marah-marah gitu ya artinya. eh, Beda sama Anthony itu tahu diri saat di MU dia nggak masalah, dia dibutuhin, cuman dia gagal menunjukkan performa terbaiknya gitu.
Sehingga Ya. dan dia tak sadar diri, aku nggak cocok nih di Liga Inggris. Aku tak kembali ke liga yang lain, liga yang mirip-mirip. Coba terbukti dong. El El Ya, El Gasing terbaik gitu. Elgas. Ya, makanya tadi kembali ke Garnacho karena Garnacho tuh biang kerok sama si kirinya Jorge Hato. Hato tuh nggak tahu kenapa kan kadang potensial tapi ternyata jelek mainnya kan langsung diganti Cucurella sama si Pedro Neto kalau nggak salah mas. Oh sorry sorry, Giten tuh keluar juga cedera diganti Neto. Dan juga Sebelah kirinya si Cucurella sama si Jopet baru masuk tuh di babak kedua. Lucu ya rela, lucu rela. Ya Cucurella sama Jopet tuh baru masuk tuh. back. Sama satu backnya si Chelsea yang selalu biang kerok tuh si Badia Sile itu kan. Karena aku beberapa kali pernah Yo. ngomong tuh di WhatsApp kan. Badia Sile contoh cocoknya main di Persis Solo kayak. Kemarin di laga sebelumnya dia kan blunder tuh ngasih Mateta, tapi Mateta nggak bisa cetak. Ya, Nah yang ini ya. Badia Sile itu cuma gini-gini loh, ngelongok-ngelongok gitu nggak bisa menjaga. Jangan gini-gini, kalau gini-gini beda loh. Oh, Ini integrasi, tolong. punya tuh, punya tuh. Beda, beda kelas, beda kelas, beda kelas. Gak bisa jaga sih sama golnya si Wesam, si Bowen sama si satu lagi siapa ya si Somerville ya dari Come From Behind. Summerfield. Nah makanya ya itu kayaknya pinternya si siapa Maresca bisa kok Maresca Rosanior. Senior mengganti di babak kedua itu kunci Iya, di iya, situ iya. sih dan praktis si Enzo bener tadi kata Mas Damas Enzo itu kapten dan kayaknya mulai tumbuh leadershipnya dia sebagai kapten dan menjadi gol penentu di menit 90-an itu sangat krusial sih bagi Enzo Fernandez dan dia termasuk gelandang yang tajam loh di musim ini mungkin Berarti saat jadi cetak gol menit terakhir ini berarti mental ya, bagus mental. mentalnya bagus, mentalnya bagus. Mentalnya bagus. Ini Nanti kita belum bahas ke situ ya. Tapi sebenarnya belum, 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 belum. mirip-mirip laga tadi City lawan sama Tottenham Hotspur. Itu Hotspur kalau nyerang terus bisa jadi menang 3-2 juga seharusnya. Iya, Gitu. iya. Ini Berarti Liam baru, Mason ya. baru kali ini loh nggak, baru kali ini ada fans Arsenal Apa? tuh muji-muji Spurs itu baru kali ini Oh, terjadi. iya, 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 Ini iya. mungkin di Ini belahan emang dunia manapun ya terjadi di kita, tenang aja. Syukuri itu berkah. Bisa dua-dua itu berkah itu disyukuri. 6 poin loh. 6 poin itu. Arsenal kesalip ketika Arsenal kalah 2 kali. Dan itu pun golnya juga kalah. Kan susah gitu. Arsenal kokoh di atas. Betul, Gitu. ya betul, nanti betul. nanti kita bahas. Nanti, Betul, pokoknya betul. ya Chelsea menang 3-2 kemarin yang awalnya kalah 2-0. Dan sempat terjadi adu jotos ya di menit akhir itu. Nah, itu Wah, menarik. Itu itu keren. itu ngeri itu, Itu siapa ngeri yang salah, banget Mas? itu. Enggak, menurutmu siapa yang salah enggak? Siapa yang salah? Ya nggak ada, Ya Bang. ada apa? Ada dua pemain yang kena kartu merah itu kalau nggak salah. Yang kena kartu Cuma merah itu satu justru yang doang bukan mas. yang pemicu Todibo gitu doang. loh. Masa tau di doang ya? Si Adamanya mana nggak kena? Todibo doang. Enggak, ada mah kan Enggak. cuma melempar gini doang, kayak kayak kemarin si Iya. kejadian Maguire juga melempar Gabriel Gabriel Jesus, Gabriel siapa? Gabriel yang back Magalhaes itu kan dia dilempar Oh, juga, nggak masalah dilempar tuh kan ya sebel aja gitu. Tapi Adama kalau berarti Adama sama si Jopet cuma kartu kuning ya kalau nggak ya salah ya. kalau yang paling parah Ya. si Jopet paling parah. Ada Jopet Jopet kartu kuning. Iya. sok jagoan ketika didatengin lari. Iya. Dia lari dia. Lari, terus lucunya si Todibonya itu yang nyekek si Ya, Jopet kan. Nah, itu karena Todibonya itu Iya. sudah pakai itu kan kayak kalau kalau nanti bukan cuma kartu merah menurut saya sih ya. Itu nanti akan ada hukuman tambahan dari Tambah. FA. Jadi setelah komdisnya mereka dari setelah pertandingan ini selesai itu diselidiki itu pasti ada hukuman tambahan. Karena dulu si Casemiro juga cuman gini doang aja langsung kartu merah. Paling kemarin udah hampir dibunuh iya itu. iya Iya. Itu nggak boleh itu. tahu kartu merah sih Itu Todibo. juga kita yang muji-muji Liga Inggris ternyata mirip juga kayak Liga Indonesia ya. Tapi emang Todibo ini apa ya? Bukan dulu dari Barcelona ya? Iya, iya. Itu Todibo emang dari jelek Barcelona. ya. Terus Bagus sempat ke jelek Ligue ya. 1 terus ke dapat. Ya, ya namanya nasib orang gak ada yang tahu pasti. Karena kan gimana ya kemarin kita bawa suasana habis menang 2-0 artinya Iya. waktu di apa ya kurang ganti itu kan mereka sudah pasti yuk akhirnya kita bisa 3 poin nih gitu kan ya. Oh, makanya dia kan namanya Todibo kan kena bu. Dito, Dibu. Ya, paksa, Todibo. agak paksa tapi ya, gak apa-apa. Oke, Hmm. Oh, Dibu oke kita toh. lanjut. Kita lanjut match berikutnya yang tidak paksa ya, nggak kayak Mas itu tadi nggak paksa. Liverpool menang santai 4-1 walaupun ya sempat kalah 0-1 di awal, akhirnya bisa dibalikan di sampai tanda menit berakhir sudah 4-1 dan Hugo Ekitike mencetak 2 gol, Wolves mencetak 1 gol dan 1 assist dan kayaknya
gue gitu kan Spurs ini udah mulai match nih kayak ini udah Ya, kayak oke, kayak oke, Gerrard oke. dan Torres ini kayaknya Ya, nih. ya enggak lah, jangan kayak gitu, jangan Oh, berlebihan. Belum, oh ya belum. belum. Ya, Kalau maksudnya yang perlu arahnya ke sana. digarisbawahi, benar. Kemarin sebenarnya di awal-awal Liverpool keteteran ya. Ya, Liverpool Ya, kacau gitu ya, kacau benar-benar kacau apalagi sampai terjadi gol ya si anak apa ya itu anaknya Pemda ya Pemda Newcastle itu si Gordon cetak udah. gol bagus. Kemudian setelah itu memang Liverpool mencoba bangkit dan yang paling bagus memang si Eki Tike ini berhasil mencetak 2 gol cepat. Artinya sebelum sebelum turun minum sudah kembali unggul, artinya mengembalikan apa masuk ke ruang ganti itu nggak dalam rangka nggak marah-marah, tinggal mempertahankan keunggulan. Tapi terlepas dari itu, saya setuju sama Mas Angga bahwa siapa Florian dan Ekitike ini oke, cocok, padu. Tolong jangan diganggu lagi gitu ya. Artinya jangan ada duet-duet baru. Kayaknya misalnya Florian diduetkan sama Isak atau nanti Cesa diduetkan sama Ekitike. Enggak. Ini emang apa formula terbaik dari Liverpool adalah si Florian yang berdiri di depan, berada di free roll, kemudian Ekitike di depan. Cuman saya sebenarnya kecewa sama Mohamed Salah. Ini, ini Muhammad Salah kemarin ada kesempatan saat dia benar-benar berlari, terus one on one, ya, kakinya boleh ke samping ya. kakinya sudah kidal, sudah kiri, Dicocor ya, dicocor ya, boleh ke samping. tapi bola ditendang tanpa apa ya, tanpa mengarah ke gawang. Ini buat Iya, saya yang penggemar Liga Inggris itu ini ada apa gitu ya. Mohamed Salah ini dulu ketika bolanya agak melengkung aja, agak susah, agak samping aja, bola masuk gitu. Iya. Bola nggak enak aja masuk. Ini bola enak, larinya kenceng, sudah one on one, tendangannya shoot on goal aja enggak. Ini emang kalau saya sih lebih lebih suka kalau memang Muhammad Salah sudah habis. Mungkin Muhammad Salah mungkin bisa di musim depan lah ya, itu bisa dipertimbangkan untuk kembali ke mencari berkah ya, mencari ke Liga Arab. Dan penggantinya Muhammad Salah, kalau saya boleh ngomong saat ini yang terbaik dengan kaki kidal, misalnya pengen tetap kaki kidal, setelah Semenyo hilang, setelah siap beberapa pemain itu adalah silakan Bowen degradasi dan Bowen pindah ke Liverpool itu adalah pilihan terbaik. Mungkin kalau kalau kita bicara yang terbaik ya itu memang saat ini Bowen Ya, itu solusi buat Liverpool cocok banget ini. hmm. Aku pengen nambahin juga sebenarnya sebelum habisnya Angga kasih komentar. Tapi ngelihat bener tadi Mas Damas salah, performa jelek, dan ini yang menarik menurut aku surprisingly si Szoboszlai kan harus jadi bek kanan lagi ya. Dan ternyata mainnya bagus gitu. Maksudku Ini sebenarnya pemain Mas Szoboszlai ini paling capek di Liverpool. iya, iya. Dia kalau nanti misalnya si siapa tuh Alisson Becker nggak bisa main, saya khawatir. Szoboszlai jadi kiper Szoboszlai. tapi menurut aku ya, ini menurut aku sih tadi kalau Mas Damas bilang salah mungkin diganti siapa namanya Bowen ya. Kalau aku sih kalau ngelihat dari dalam tim seharusnya posisi salah itu diganti Szoboszlai dan Liverpool harus cari bek kanan. Nah, masalahnya itu kan Frimpong atau siapa menurut aku ketika bek kanan kan Frimpong Februari balik tuh ya. Harusnya moga-moga udah sembuh lah, tapi butuh butuh kembali lagi ke fisik idealnya kan mungkin butuh waktu lagi gitu. Jadi agak aneh kalau di jendela transfer ini yang tinggal berapa jam lagi dari sekarang akan tutup ini kalau Liverpool nggak beli ini kita Senin malam ya makanya kalau Liverpool nggak beli back Iya. kanan atau back tengah itu agak Bek tengahnya parah sudah deal Mas. Bek tengah sudah apa deal. Bek tengah sudah deal. Jeremy Jacquet itu Udah Ya, deal. Ya, bek tapi tengah itu sudah pun deal. nanti buat 2002 ya baru masuk summer, Januari. Mas. baru masuk Kan summer Inter ini. kan. Nah maksudku kenapa nggak beli back kanan Dumfries, Dumfries. biar Hmm. Szoboszlai itu ngisi posisinya salah yang mana membuat Frimpong itu jadi bisa naik jadi Szoboszlai masuk jadi udah Iya, lupakanlah gaya salah yang wide wide masuk gitu tuh udah beda lagi Liverpool yang sekarang sudah gitu. hilang ya Mas ya. Lagian salah nggak mampu Mas. Nggak mampu salah. Iya, Bener, nggak mampu. Dan mau nggak mau udah beda. ini sebuah fakta mungkin Angga agak setuju bahwa saya Gakpo akan tetap berada di sisi kiri daripada yang siapa lagi gitu Ya, karena nggak ada ketika pilihan lain. ya nggak ada pilihan lain karena Gakpo ya so far juga nggak jelek-jelek amat mau nggak mau gitu. Ya kalau misalnya kita lihat Gakpo kayak gitu, lihat salah kayak gini ya mending Gakpo gitu ya. Saya Mas Iya, Edu. Iya, boleh nggak gua masih Iya muda, sih. masih masih apa masih textbooknya masih kelihatan nggak gua tuh dari samping ke tengah terus di syuting kan kayak gitu-gitu Cut, kan caranya. cut inside. Bisa syuting tuh masih ya Cukup, nanti udah kalau cukup. misalnya nggak ada ya Memphis Depay ya nggak apa-apa masuk ke Liverpool. dari Aga sendiri gimana dari Aga gimana gak Liverpool gak? Ya gitu ya. Sebenarnya dengan kemenangan 4-1 kemarin tuh
agak anomali juga ya. Dalam artian gini, satu sisi senang menang ya kan. Mas sisi yang lain, berarti kalau si Liverpool ini menang terus, selalu dipertahankan terus dong, Loh ya iya kan? dong, menang. Nah, itu Mana sih ini? itu yang sebenarnya aku pribadi ya sebagai fans Liverpool agak kurang. Karena apa? Kita kayak aku pribadi kayak udah berharap Xabi Alonso nanti musim depan masuk karena apa? Udah ada Frimpong, udah ada Wirtz, tinggal bikin 3-4-3, cari pola yang cocokin sama Xabi. Itu Ya, Enggak. itu yang pengen aku kalau cari. Liverpool masuk empat besar UCL musim depan, ya enggak ya? Ya, Itu hampir dipastikan Slot akan menjadi pelatih musim depan, Kak. ya, ya, Oh, ya itulah. ya Nah, kalau kamu nanti pengen musim slot di, depan balik kalau lagi kayak kayak sekarang. kalau kamu pengen slot dipecat, artinya Liverpool harus berada di peringkat 7. Tetap tetap dipertahankan kan. Soalnya menurut aku Liverpool akan pasti satu slot di empat besar gitu kan. Karena pelatihnya juga Arnold Slot gitu kan. Satu empat besar yang peringkat empat, bahkan mungkin Liverpool bisa peringkat tiga, peringkat empatnya jelas siapa lagi. King kan. King itu jatah perempat itu. Jadi makanya aku tuh berharap memang Liverpool sama MU menang terus biar pelatihnya sama-sama dipertahankan gitu. Jadi kayak tadi eh, agak kayaknya menyesal gitu kalau Liverpool menang terus slot bertahan. Nah, sama halnya Mas Damas gitu. Kalau MU menang terus kan Carrick dipertahankan itu. Kemarin makanya Arsenal ngasih kemenangan buat MU gitu. Oke, makasih Mas Edo. Kalau Carrick sebenarnya pertandingan kami suka kok gitu ya. Artinya Oh, suka ya. nggak masalah. Karena nggak ada lagi pelatih, kalaupun Carrick dipecat pelatihnya Southgate loh gitu. Jadi Nah, ya makanya kan aku no bilang problem. daripada bingung milih pelatih lagi MU, udah cocok dah Carrick dipertemanenkan gitu, ya Ya kan? saya harap sih Arteta tetap di Arsenal ya. Harap. Kita geser ya bisa Liverpool, tapi Oke, intinya menurut aku bapuk. Slot masih bertahan sih nggak mungkin Sama diganti. sih kak, saya juga. Kalau slot masih di empat besar, itu pasti bertahan. Tapi kalau emang slot nanti berada di peringkat 7 atau 8, ganti. Tapi kalau melihat melihat klasemen saat ini, Liverpool tuh kan berada di posisi 4, 5, dan 6 ya. Artinya untuk masuk ke 4 tuh masih mudah banget ya. Artinya masih masih bisa gitu. Nanti kan sebenarnya kita ada satu slot lagi di posisi 3 itu kan si Aston Villa sepertinya Turun. kehabisan bensin ini ya. Kalau kita cek ya, dia akan turun, turun, turun. Tapi kita kan masih agak jauh nih. Maksudnya Aston Villa kan kemarin-kemarin menang terus. Tapi ini kan trennya sudah mulai turun. Bisa jadi nanti peringkat 3 dan 4 ini sudah dipastikan MU, Liverpool, Chelsea itu akan bersaing ketat di posisi 3 dan 4 itu nanti dengan 5 tim. Itu aja sih sebenarnya. Nah, aku setuju seperti itu sih, karena memang layak lah Liverpool. Cuman satu hal yang agak mengkhawatirkan karena Liverpool masih main di Liga Champions, masih main di mana? Carabao masih main nggak? Masih ya? FA, FA. Carabao nggak? Nah, Ya, masih main di tiga kompetisi, tapi pemainnya cuma itu-itu Emang aja. Karapu diseriusin ya? Ada ya? ya Sorry, semua gelar kita ini pertahankan, serius. Pak. Itu minggu depan main tuh si Arsenal tuh. Iya, ada Enggak, ya? Masih ada ya yang Karapu enggak. Kita ke diomongin terus Liverpool terus dulu. serius Maksud itu. aku, di tiga kompetisi itu, Liverpool tuh masih masih mempertahankan pemain yang itu-itu aja, enggak? Apa nggak capek gitu? Maksudku di Champion, di EPL, di FA, nggak ada backupnya gitu. Maksudku ke dalam Nah, masuk. Ya makanya sebenarnya dari tadi kan kita ngomongin bek kanan ya karena memang bek kanan sama sekali nggak ada si Frimpong sama si Bradley nggak ada kemarin. Nah ini kan kemarin baru aja tuh ada berita si Dumfries lah si nah, Virtuida tuh itu juga ternyata ya Nggak ada. kolaps nggak jadi gitu kan. Jadi sebenarnya mereka juga udah effort gitu loh maksudnya buat nyari backup itu cuman ya apa ternyata ya nggak ada yang bisa masuk nggak ada yang mau masuk mungkin malah dapat-dapatnya si Jack gitu. tapi kalau Dumfries masuk ke Liverpool, sebenarnya saya bertanya-tanya besar loh. Kalau misalnya Dumfries masuk ke apa namanya radar gitu. Dumfries ini kan hampir 2 bulan terakhir hilang dari radar Inter gitu. Saya Cedera. hilang nggak ada cedera itu artinya pemain yang sudah nggak 2 bulan nggak bermain. Kalau masuk ke Liverpool bukannya akan menambah daftar panjangnya bek kanan yang tidak bermain gitu. Artinya kan kalau Dumfries masuk pun dia 2 bulan terakhir nggak main. Kalaupun nggak cedera, kalaupun ada problem dengan tim, kalaupun paling nggak fitnessnya nggak bagus ya. Itu menurutku eh, masih jauh gitu ya. Artinya jangan Dumfries untuk saat ini untuk jangka pendek jangan Dumfries. Ya, walaupun memang Dumfries Belanda ya, cuman kan dia 2 bulan terakhir nggak main di Inter loh ya itu aja sih. Nah, Iya, Belanda connection ya. Tapi ya enggak lah. Ya itulah. Ya Tunggu enggak, untung aja udah. enggak bisa transfer Indonesia siapa yang tahu. pemain Belanda di Inter yang siap tuh De Vrij kan. Jadi emang ada Nah itu terus ada di eh bench itu dari dipakai. episode kemarin loh.
dari episode Mas, kemarin buat nambal Van Dijk, The Fridge. Sekarang buat Enggak. nambal bek kanan, The Maksudnya, Fridge. maksudnya gitu. Ini Mas, pemain gak, ada, kamu tahu gak? sehat, tapi nggak dipakai. Karena The Fridge udah gak bisa lari gak? Gak bisa lari di Liga. Lu bayangin gak? The Fridge gak bisa lari di Liga Italia, suruh main di Liga Inggris gak? Kamu itu Berangkang, juga, Mas. kamu itu pengen Liverpool jatuh, nggak mau lah, Liverpool terlalu tinggi ya gitu. Oke, 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 oke. Oke, kita bahas lagi. Lanjut, kita Liverpool gitu aja lah. Nggak tahu nanti gimana. Ada Leeds United dibantai Arsenal 4-0. Ini perlu dibahas gak sih? Arsenal Perlu, ya udah perlu, menang. perlu, perlu, Aku cuma perlu, Menang-menang aja. selama perlu, perlu. bertahun-tahun. Saya yang bahas saya, yang bahas. Oke, oke, silakan Mas. Sudah Mas, ada yang bisa ditanggapi nggak menangan udahnya si Arsenal? Arsenal mentalnya telah balik, itu aja sebenarnya. Berarti kan semuanya khawatir Arsenal akan jatuh mentalnya. Tapi ternyata lawan Leeds, Arsenal menunjukkan mentalitas yang oke, kemudian seperti tidak ada masalah gitu ya. Dia cepat gitu ya. Artinya si eh, tim kepelatihan ini cepat untuk mengembalikan rusaknya mental Arsenal gitu ya. Yang sebenarnya kemarin kan lawan MU itu kalahnya nggak melulu kalah teknis ya, tapi kalah mental aja karena emang beberapa pemain diintimidasi habis oleh beberapa pemain senior MU gitu. Kayak si Gabriel dihabisin sama Casemiro, dihabisin sama Maguire, kemudian juga si strikernya Gabjes dihajar habis. Tapi kemarin terlihat jelas ketika memainkan Havertz dan juga Gyökeres gitu ya. Ini depan Arsenal jauh lebih cair, jauh lebih enak ditonton. Meskipun ada kabar buruknya Saka harus menepi ya. Menepi itu kita nggak tahu nih, kita belum baca konversinya berapa bulan ya. Harapan saya sih ya nggak lama-lama lah ya, minimal ya beberapa minggu aja untuk bisa balik lagi ke skuad utama. Nah kalau kita lihat kemarin gol pertamanya yang cetak gol adalah pemain yang paling tersakiti di pekan sebelumnya, Zubimendi. Itu membuktikan kalau emang dia pengen ngomong ke seluruh fansnya Arsenal, kemarin saya salah hilaf gitu ya. Jadi hari ini saya buktikan, saya cetak gol untuk menjawab kepercayaan seluruh publik. Karena emang kalau Zubimendi sebenarnya apa sih yang dilakukan dari Zubimendi itu sendiri? Zubimendi itu kan pemain yang sudah bukan pemain kemarin sore, bukan anak kemarin sore kayak pemain muda yang diorbitkan dari akademi masuk ke tim utama. Zubimendi ini pemain yang sebenarnya menjadi pelapisnya Rodri di timnas Spanyol. Jadi ini cuma kalah nggak bermain di timnas hanya gara-gara pemain terbaik dunia hadir di situ dengan posisi yang sama. Nah, dengan kemarin cetak gol, kemudian juga Arsenal menangnya lagi-lagi Mas Angga harus mengakui selama sistem corner kick tidak diubah, gitu ya. Nah, dengan diubah, itu selamanya Arsenal akan beruntung dapat penalti seperti bukan masalah, dapat corner kick seperti penalti. Karena kalau saya sendiri sebenarnya beberapa kali mengoceh ya. Kayak gol pertama dulu Arsenal waktu golnya ke Bayindir itu buat saya foul. Terus beberapa kali buat saya foul. Beberapa kali buat saya foul. Kenapa? Karena kiper tersentuh. Tapi saya nggak tahu. Itu ada VAR. Ada ada wasit satu dua tiga. Ada VAR-nya juga ada dua. Sudah di calling VAR. Tapi beberapa hasilnya memang tidak pelanggaran. Artinya itu diperbolehkan. Makanya kemarin kita coba baca-baca emang sih banyak yang mengkritisi harusnya aturan itu diubah. Kalau nggak diubah Arsenal akan mendapatkan penalti sebanyak tendangan cornernya. Itu aja. Itu memang Gimana? ngerampol, tapi itu memang ya gimana? Itu kan strategi, nggak masalah. Tuh, menang ya menang. Dan Arsenal bagus, pekan ini bagus. Cuman, Tapi lawannya cuma list doang loh, Mas. Oh, Gimana bisa bagaimana? dikatakan ke mentalnya kembali? Sorry, lawan Leeds ini, doang. Itu Liverpool aja belum menang. MU iya, kayak betul. Itu dia Mas Angga. Ini Liga Inggris Mas hebat. Angga. Liga Inggris itu sebenarnya nggak bisa nggak bisa disampaikan Leeds doang nih, gitu nggak bisa. Atau kalau dulu Mas Edo juga bilang, ada tim yang cuma menang lawan tim promosi aja bangga menang lawan Sunderland gitu ya. Ternyata dia kalah sama Sunderland gitu ya. Artinya emang di Liga Inggris emang kayak gini. Tim yang papan bawah kayak kemarin si MU kalau nggak salah ngasih poin ya ke tim kasta paling bawah sendiri kasih poin. Tapi di lain sisi MU dengan tim puncak klasemen dia hajar gitu. Artinya Oh, benar-benar luar biasa. Di Liga Inggris emang nggak kenal klasemen. Cuman yang benar Leeds kemarin nggak main kayak yang kita harapkan ya nggak ya. Nggak eksplosif Nah, nggak eksplosif itu iya. terjadi karena sebenarnya terjadi karena Arsenal nggak masang Odegaard itu sebenarnya kuncinya. Kalau kemarin ya. dipasang Odegaard itu Leeds akan lebih 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 moncar karena pelan sekali lini tengahnya. Kemarin Arsenal belajar banyak dari kesalahan lawan MU karena Havertz dimainkan di posisinya 10 sehingga dia akan bermain di free roll. Itu lini bola itu nggak pakai berhenti di tengah.
direct, benar-benar direct. Ini bola sudah kayak yang penting gol, yang penting gol, yang penting gol gitu aja. Harvard jarang delay ya, Iya, jarang pegang bola, jarang langsung delay. bola dilempar Udah ke kayak depan. Odegaard ya. Iya, itu Ya udah, beda. Sebenarnya saya berharap kemarin yang main Saka, yang main Odegaard itu kenapa? Saka tuh juga delaynya lama loh di sama wing ya. itu ya. Lebih lama di Madueke juga sebenarnya kebanyakan ya, gocek, tapi dia lebih direct gitu, lebih betul. Dengan direct itu Leeds nggak bisa ngapa-ngapain. Ternyata harapan saya salah. Waktu pada Mas Dio kemarin bilang, waduh Saka cedera, saya maju degan. Aduh Saka nggak main nih gitu. Itu artinya ada semakin timnya semakin cepat. Artinya Arsenal ketika bermain cepat emang Arsenal oke lah. Kalau 3 poin kemarin mutlak milik Arsenal. ya. Terima kasih Mas Gamal, terima kasih. Aku mau selebrasi dulu gini, sama gini. Jadi sebenarnya tadi mungkin menambahkan aja lah, bener kata Mas Dama sih dengan ada Havertz sama Madueke. Mungkin yang lebih tepatnya lagi Madueke sama Gyökeres itu jadi lebih fisikal sih. Kemarin aku juga sempat bahas kan. Jadi duel-duel udaranya, duel-duel body ball-nya itu si Gyökeres kan sempat kalah tuh sebelumnya duel sama si Ya. Rodon. Sama Rodon sempat kalah, tapi akhirnya selama hampir 90 menit, 80 menitan lah main itu menang Gyökeres duel-duel sama back-backnya. Havertz pun juga jadi crossing-crossingnya itu juga jadi membahayakan. Nah, lihat aja golnya kan Madueke kan crossing ke Subimendi, golnya Subimendi yang pertama. Gol kedua si Madueke itu sebenarnya ya Madueke itu kan di Liga Champions mainnya ya itu tadi nggak banyak gocek, nggak banyak nahan, tapi direct kebanyakan gocek, tapi agak sering ngawur sebenarnya ya. Tapi ya ternyata ngawurnya itu bermanfaat ketika lawan Liverpool itu kemarin cornernya itu sebenarnya corner yang agak ngawur sih. Sebenarnya ya udah tendang-tendang aja gitu kan dan tipis di dalam garis kota apa gawangnya itu malah dikiranya diganggu pemainnya Arsenal. Pemain Arsenal sama sekarang nggak ada yang ganggu loh tuh. Malah si Dominic Calvert-Lewin yang mengganggu si Darlow kan kipernya kan. Jadi gol. Itu kan sebenarnya kalau misalnya Darlow tenang kemudian bisa pegang, itu kan sebenarnya Madueke ya ngapain Madueke corner kayak gitu gitu loh. Jadi sebenarnya kadang Madueke itu ya di laga itu ngawurnya itu jadi bermanfaat. Terus Gyökeres akhirnya kegolin dengan ada hal unik di mana Martinelli bermain di kanan, Mas. Martinelli gantiin si Madueke. TC, Madu TC, Madu Eke. Aduh sih. Martinelli cuma butuh berapa menit untuk bisa crossing dan crossingnya Martinelli itu pakai kaki kiri. Itu mungkin yang nggak di expect sama back-backnya si siapa Leeds. Karena dia kan di kanan, berarti kan dan Martinelli kan kaki kanan. Mungkin mikirnya ya udah malah Martinelli crossing kaki kanan, tapi dia malah Martinelli crossing pakai kaki kiri, yang mana itu bisa masuk, bisa ngasih ke siapa namanya Gyökeres dan Gyökeres bisa nendang ya itu nyaris nggak gol juga sih sebenarnya tapi ya udahlah memang harus Gyökeres golin lah dan yang terakhir baru tuh karena udah menang si Odegaard asis ke Gabriel Jesus khas banget lah golnya itu dan kemenangan mutlak bener dan memang Zubi bukan sembarang Zubi Mendy salah satu dari tiga mungkin pemain terbaik Arsenal di musim ini sih selain Declan Rice dan backnya si Julian Timber lah menurut aku porosnya Arsenal dari tiga itu sih Julian Timber, Declan Rice sama si Zubimendi. Udah, yang lainnya tinggal ganti-ganti, Mas. Tapi sebenarnya saya ada tips ya buat manajer. Bukan nggak ngajari sih, tapi sekedar mencoba membaca polanya Arsenal. Itu bagaimana cara corner Arsenal tidak dianggap sebagai hukuman buat tim lawan itu ya. Karena kan mau nggak mau counter Arsenal ini kan di satu match lebih dari 5 ya, bisa sampai 10, bisa sampai 12 itu. Sementara dari 12-nya itu hampir semua shoot on goal. Sebenarnya ada kesalahan beberapa beberapa tim lawan gitu. Jadi ketika corner kick mereka ketakutan terlebih dulu. Yang pertama mental takut dulu. Takutan Arsenal sudah terlanjur viral terlebih dahulu dengan kekuatan ini sehingga pemainnya muncul semua di kotak penalti. Makanya yang terjadi adalah crowded. Banyak banget on goal cuma-cuma yang sebenarnya tidak perlu seperti tadi golnya on goalnya siapa on goalnya Leeds itu juga menurut Mas Edo pun juga kami nggak ganggu loh gitu sebenarnya ada satu cara yang pertama adalah tempatkan dua pemain pelari tercepat tim itu berada di titik depan kanan dan kiri artinya kita harus memakai misalnya kalau di Manchester United gitu harus memakai Ahmad dan juga Mbumo tetap stay di depan dan kanan dan kiri itu artinya Arsenal akan Counter ya. melebar ke belakang dan melebar. Tengahnya pasti ada satu pemain lagi. Kemudian jangan terlalu banyak pemain yang berduel di kotak penalti. Man to man marking dan satu pemain yang berada di free roll. Jadi sebenarnya cukup
jumlah pemain Arsenal yang berada di kotak penalti ditambah satu pemain dan tetap menggunakan dua pelari cepat kita atau tim lawan di setengah garis pertahanan. Itu artinya Arsenal nggak akan berani maju semua gitu ya. Artinya pasti Jurien Timber pasti akan ke belakang, kemudian bek kirinya pasti akan ke belakang. Gelandang pertahanan kayak Zubimendi itu pasti juga akan menarik diri ke belakang karena mempersilahkan Saliba dan Gabriel maju ke depan. Itu pasti. Tapi yang terjadi adalah enggak. Yang terjadi adalah seperti halnya tim ketika mendapatkan Arsenal mendapatkan tendangan corner itu seperti tim kena hukuman penalti. Udah mental sudah langsung jatuh dan ternyata on goal maupun gol yang cuma-cuma banyak banget terjadi. Itu aja sih. Ya, ya, itu menarik sih. Cuman ada satu hal menarik itu kalau menurut aku ketika cornernya berada di sisi kiri yang nendang itu Madueke atau Bukayo Saka, itu Declan Rice itu ada di belakang, Mas. Jadi menurut Declan Rice itu paling Ya, belakang sendiri tuh. Di depan David Raya lah intinya kalau memang David Raya kan mungkin udah agak maju gitu kan, tapi setelah itu Declan Rice. Itu ketika corner sebelah situ. Nah, kalau ketika cornernya yang ambil si Declan Rice yang berada di sisi belakang sendiri Arsenal itu cuma satu orang juga yaitu Zubimendi gitu. Dan satu lagi kadang misalnya Martinelli atau Trossard. Nah, itu yang memang sebenarnya lebih rentan bagi Arsenal. Itu ketika Declan Rice itu nendang corner, itu jauh lebih rentan. Kenapa? Karena si Zubimendi sama Trossard itu jelas dari sisi pressing atau ngejarnya kalah gitu, nggak kayak Declan Rice. Aku jujur kalau tadi strateginya Mas Damas itu benar ketika Bumo ataupun Ahmad di wing kanan sih disiapin untuk counter, tapi ketika Declan Rice ada di belakang sendiri, Mas, aku nggak begitu khawatir, Mas. Itu Ya, tinggal Declan diapain Rice, sama Declan Declan Rice Rice, jadi Mas. belakang pun juga kejebol tiga kok, jadi nggak masalah. Jebol, jebol, jebol tiga itu, oke. jebol tiga itu gara-gara Zubi Wendy, Mas, bukan gara-gara Declan Rice gitu. Nah, oke dia ya. Ya ini ngomongin tiga jebol tiga kemarin juga MU ngejebol tiga gol ke gawangnya Fulham yang mana nyaris imbang, nyaris imbang. Dan itu harapanku kemarin masa imbang ternyata ya malah. Beda. Padahal aku udah komen udah nongol di grup ya kan. Ternyata Nah, nggak jadi. mental nggak? Mental, mental. Artinya MU memang kemarin babak pertama main sangat rapi banget ya. Artinya, eh, tapi saya setuju sih sama beberapa kalimat bahwa MU memang krisis ketika Casemiro out itu ya. Ya, Karena kemarin ketika Casemiro out, Ugarte itu kayak ya memang sih kesalahan ada di Maguire, terus jebolnya ada di Ahmad yang gagal shadowing si Kevin karena si Kevin. Maguire hanya mengikuti yang di sebelah backnya apa si Sesenon lagi gitu ya. Artinya emang Ahmad terlibat di kekurangan defense-nya. Cuman sebenarnya bukan Ahmadnya pun masalahnya kalau saya. Ugarte dan Maino gagal menjadi eh, gelandang bertahan versinya Carrick gitu ya. Karena kata Casemiro sama Maino itu apa ya ini? eh Maguire sama Martinez itu berduel setelah bola kedua. Ada yang perang dulu, terus kemudian diselesaikan sama si Maguire sama Martinez. Itu pun sebenarnya ada dua kali ke kesempatan dari siapa? Si Fulham untuk cetak gol. Tapi memang si Lemons bermain bagus ya. Refleksnya masih oke itu ketika bola-bola refleks yang nggak jelas itu masih bisa ditepis. Nah, memang benar ketika dua-dua itu mutlak. Itu kemarin harusnya ketika dua-dua itu mental jatuh itu. Mentalnya MU jatuh. Terlihat dari ekspresi benchnya MU ketika kemasukan dua gol. Dia bukan pemain yang di dalam lapangan, tapi benchnya benar-benar jatuh. Saya lihat Juna dan juga Casemiro tertunduk lesu ketika jebol dua-dua. Kenapa? Mereka nggak percaya. Tim yang saat mereka ada di lapangan itu sangat mendominasi, menguasai seluruh aspek pertandingan. Itu ketika 30 menit terakhir atau 20 menit terakhir, itu benar-benar ketika dia sudah out, dua-duanya out, kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Artinya nggak ada harapan untuk menang. Cuman memang kemarin selain keberuntungan juga ada kerja keras dan kecanggihan dari sang maestro Bruno Fernandes. Karena Bruno tahu persis ketika dia harus berduel dengan Base, dia akan kalah. Tapi dia tanpa berduel, dia melakukan satu gerakan tipuan yang menurut saya Base benar-benar diketiakin sama Bruno gitu loh. Artinya, ini pasti kamu kenapa nggak dilanggar ya, aja sih? kamu Itu cuma kan menang dilanggar. gede, kamu cuma menang gede badan, tapi kamu nggak tahu cara menghentikan saya gitu ya. Itu padahal gampang banget. Itu masih di area situ. Kalau langsung di duel body, fall, bener fall. Iya, Tapi harusnya kenapa nggak bikin fall aja itu? tapi, tapi kan volley itu kan masih menguntungkan buat Fulham. Pemain bisa turun lagi ke belakang. Ah, Tapi iya kemarin kan makanya. Kenapa nggak fall aja?
pergerakan tanpa bolanya Bruno bagus banget Mas. Kalau Mas Edo lihat tuh pergerakan tanpa bolanya itu benar Base itu Oh. kaget gitu. Base Betul, nggak tapi Basi bisa melakukan pelanggaran di situ harusnya. nggak kepikiran. Ini ada bedanya bedanya Liga Inggris ya. Karena kalau dulu kita lihat si strikernya kostum kuning Watford, Denny atau apa itu ya, Nah, yang Oh, badan gede ini. itu itu mengatakan untuk jadi striker di Liga Inggris ketika kamu kehilangan 1 atau 2 detik aja itu kamu sudah ketinggalan 5 sampai 10 langkah. Artinya memang dibutuhkan bukan cuma kalau kita kan enak ya lihat bola terus nganalisis gitu ya. Kalau kalau mereka di lapangan menghadapi seperti itu kondisi dan mereka baru euforia menang, euforia cetak gol. Mereka kaget 1 detik kemarin enggak sampai sepersekian detiknya gerakan Bruno itu mengubah segalanya. Dan ya. benar ketika dilakukan cross dan lagi-lagi ya pemain yang sebenarnya ditanya-tanyakan mana nih strikernya nih kamu nih Benjamin gitu kan ya. Ternyata emang ya kita emang Benjamin keren. Benjamin keren tahu nggak kenapa? Wah. Karena dia Oh, potong rambut. Tapi aku kok Wong sial. Cek aja di klub sebelumnya di Leipzig. Benjamin tuh ketika rambutnya gondrong, rambut gondrong, rambutnya ada, itu Ya. nggak bagus. Benjamin tuh bagus ketika nggak perlu pegang rambut tapi cetak gol. Ya, oh, kayak kalau yang sering pegang rambut kan kamu tahu kan, yang sering pegang rambut bener rambut kan kamu tahu. Ya, Nah, ya. Ya. itu kalau Benjamin tuh makanya dia striker bukan bukan foto model, jadi memang harusnya rambutnya dipotong. Keren. tapi tadi aku merasa memang benar si Bruno itu berapa detik itu langsung bergerak tanpa bola langsung ngecoh itu kan. Cuman ketika lewat terus Bruno kan ada sempat dribble ya Mas 3-4 detik lah kalau nggak salah. Nah itu kenapa nggak di tackling aja atau dijatuhin dengan body ball gitu loh, itu yang bikin aku gregetan sih. Dan oke lah akhirnya crossingnya masuk, itu si Anderson salah posisi, Sesko sekali kontrol langsung shoot membalik badan gitu kan. Itu shootnya juga bisa jadi mungkin harusnya bisa gak gol juga loh, tapi Loh, ternyata untungnya itu gol. syuting di kotak penalti, Mas. Masuk itu jelas itu. Eh, tapi Mas, kalau sampean lihat ya si Sesko ekspresinya ketika dia nerima first touch-nya, dia kan kaget kan. Kontrolnya bola kok malah ke sana gitu padahal. Iya Iya, kan? iya, Dia kan betul. niatnya kayak kontrol pendek aja gitu, tapi kok agak jauh ini bolanya. Kalau lihat Nah, ekspresinya loh ya. Itu Sesko kaget karena bukan itu, Mas Angga. Sesko kaget Apa? karena bolanya itu harusnya bagi Sesko tuh merasa gini. Hah? Crossingnya bola itu nggak pas. Bola itu iya harusnya nggak kena, pas. crossing itu harusnya kena Anderson, harusnya. Ya betul, Anderson balik Tapi salah badannya Anderson terlalu ke belakang ya, terlalu menarik di terlalu mungkin dia mikir langsung ditutup di duluan. gawang gitu. Ya. Nah, itu dia bolanya di belakang mau disenggol itu nggak nyampe. Si Sesko emang kaget betul Mas Angga. Sesko tuh kaget kontrol bola pertamanya kaget karena emang bukan kaget karena bolanya kontrolnya jelek, tapi emang kaget dari dia nggak nyangka bolanya nyampe ke Seskonya gitu. Itu tipis Mas. Itu ketika Sesko kaget dan kemudian shootnya itu melenceng, habis Sesko. Taruhan bagus itu Oh, diluncur. enggak. Itu ada 2 pemain MU kok di kotak penalti. Enggak bisa, tapi kan momennya habis. Itu udah dua pemain dijaga Sesko itu momen habis. Makanya ya beruntunglah si Sesko golnya bisa bagus. Makanya tadi dirimu juga udah ngomong kan, ada keberuntungan juga kan kemenangan Oh MU. iya, Karena kita salah. ngakuin kalau kemarin 2-2 memang Karena eh, menurut aku pikir kena golnya si Kevin itu yang golnya cantik banget dari jarak jauh tuh aku pikir udah kelar, selesai nih pertandingan 2-2 gitu kan, si Fulham bisa bisa ngejar gitu. Dan itu di kandangnya MU kan nggak gampang, dan skor 2-2 di 5 menit terakhir tapi sebelum selesai ada yang pertandingan. Mas Do lupa. Artinya MU itu ada ada filosofi versi time gitu ya. Jadi sekarang ada carrick Oh, time. betul. Nah, jadi wajar dong. tapi 1 menit Mas setelah taruhan Wah, aku Anda. kalau MU masih mengandalkan seperti ini, babak terlalu Casemiro mengandalkan Casemiro kemudian Casemiro nggak ada, nah itu berbahaya sih nanti di ya Iya, memang Casemiro ini nggak sih katanya nggak udah selesai ya musim depan? benar Mas Angga memang dan memang Mas Edo. Kalau kita mengandalkan Casemiro, memang MU jelas nggak masuk. Artinya makanya kemarin saya menanyakan ke teman-teman ini nih, dari kemarin MU itu kan saat Amorim sudah sebelum sebelum out ya, itu kan tahu nih kelemahan di mana nih. Terus Fletcher masuk nih bulan Januari ya, iya kan, bulan Januari bursa transfer dibuka nih. Ini udah 1 bulan dan MU tidak beli satupun pemain. hmm. Jadi ini bedanya MU dan tim lainnya. Kalau Carrick ini kan pelatih manut itu ya, artinya dia kan bukan pelatih utama. Artinya dia cuma disebut interim ya, cuma sampai akhir musim. Kontraknya juga belum jelas. Dia juga nggak dikasih pemain. Dia cuma manut. Ini kalau pelatihnya macam Conte, macam Amorim, dia udah sepik tuh, udah banyak ngomong tuh di luar sana. Ini Iya, apa ini iya. tim ini saya minta pemain. Benar sekali Mas Yoko. Kalau Carrick ini dikasih pemain, boleh memilih pemain dua aja pemain-pemain. Satunya adalah pemain sayap, back sayap maksudnya.
itu yang adalah gelandang bertahan, itu sedikit banyak terbantu. Cuman bedanya adalah ketika Liverpool tadi, itu kan hanya masalah waktu nih, hanya masalah waktu untuk siapa yang harus datang. Ini MU beda cerita, MU pelit. Dan sampai sekarang omong kosong gitu ya. Belum ada satupun pemain yang dirumorkan bergabung. Yang paling parah, pemain macam Neves. Ya ini sampai tanggal hari ini, tanggal hari Senin ya ini. Yang Neves yang katanya Liga Arab mau dibayar rendah, mau gajinya diturunin, kontraknya juga sudah habis gitu ya. Artinya datang ke MU dipinjam. Nggak ada, nggak nyampe. Kalau fans MU pasti kalau ngomong Neves aja pasti cuma ada Neves masuk tuh cuman lah Neves gitu ya. Kita butuhnya kan pemain yang strong kayak Anderson, kayak siapa si Wharton gitu ya. Cuman belum ada sama sekali yang masuk dan Oh, kami kemarin tahu seharusnya kenapa nggak Douglas Luiz ya? Douglas Luiz malah pada Aston Villa. Itu kan mending Douglas Luiz gitu. Wah, enggak lah Mas. Douglas Luiz ya. Douglas Luiz ya. Aston Tapi Villa kan balik ya lagi. dulu waktu di Aston Villa oke lah ya. Cuman ketika udah di gue Juve kan di kemarin gue kayaknya welek udah banget habis. nih. Maksud aku backup daripada Ugarte. Ya, Ugarte itu bukan bagi pemain bola buat saya Dan, yang dan tadi. yang paling vital adalah si Apa? sayap kiri Ugarte apa? Tukang Jaga mes, collect. jaga mes, tukang jaga mes MU. Yang paling ngeri itu si Dorgu kan cedera sampai April kan. Jadi kirinya udah nggak ada si MU. Shaw doang sama siapa udah nggak ada. Itu bedanya pelatihnya Carrick dan yang lain, Mas. Carrick itu tidak banyak ngomong di media. Itu bagus untuk seorang manajemen. Itu bagus karena dia tidak mengumbar aib gitu ya. Jadi manajemen suka dengan Carrick. Suka. Pelatih santun, nggak banyak. Ini kalau bayangkan kalau MU ini interimnya adalah Conte. Dia minta pemain nggak dikasih. Dipecat itu Conte pasti. Pasti harus dipecat. Nanti dia ngomongnya kemana-mana. Atau Ini kemarin Amorim aja dia merasa pemain nggak belum masuk. Masa Amorim udah dikasih 3 pemain di awal ya, di awal musim ya, dengan trio trio lini depannya itu kan Amorim dikasih itu artinya kan udah dapat 3 aja. Amorim masih muni-muni tuh di bulan Desember pecat juga akhirnya. ya jadi selamat lah ya MU sekarang seperti website ya. Alamat website www kalau kata podcast Photo Box. Iya, Box to Box bola bilang tinggal 2 lagi ya. Box to Box bilang MU seperti website ya www gitu. Win win win. Ya, ya, ya. Tinggal Yang bisa cuman MU sama Liverpool ya, yang Oh iya, ya. 3 pertandingan terakhir win tuh, Ya, ya Oh, kan? tapi habis itu si MU akan di lawan semua 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 ini semua kompetisi. Oh, enggak, Liverpool enggak ya. Siapa sih yang cuma ada 2 tim kalau nggak salah. Liverpool imbang, 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 imbang. Tiga match terakhir yang menang terus selain MU ada satu lagi kok, lupa. Oh, Oh Yang masih iya. enggak, enggak ya. Arsenal aja bisa kalah kemarin nggak mungkin. Oh, yang menang-menang terus siapa ya? Ada. Liverpool lah. Ya, tapi Ya, abis ini pokoknya sih itu. MU lawan lawan Spurs itu Oh, berat. Chelsea kali ya. Chelsea kali. Iya, Chelsea Chelsea menang terus. Chelsea menang Jadi terus. MU abis ini lawan Spurs, kemudian bertandang ke West Ham, yang mana West Ham memang butuh kemenangan untuk bisa lolos degradasi. Kemudian MU lawan Everton di kandangnya Everton. Jadi jangan berharap Mas 3 pertandingan berikutnya untuk MU itu mudah bagi MU karena Ini juga pernah Mas Edo katakan ketika Carrick datang pertama, sampaikan bahwa MU itu akan melawan City dan akan melawan Arsenal. ya Nol ya poin itu gitu. ya itu tesnya berhasil akhirnya melawan 3 klub besar. Ya dua klub Iya. besar lah, 2 klub besar sama 1 klub mediocre bisa lolos lah ya tes awalnya. Aku masih menyebut ini bulan madunya Carrick sih. Nah, 3 laga berikutnya ini bisa jadi mungkin di atas angin, pemain-pemain MU merasa udah paling keren, Carrick juga merasa udah puas. Nah, justru pas lawan Spurs, kemudian di kandangnya West Ham, di kandangnya Everton bisa jadi malah goncang gitu. Nanti kita lihat aja. Carrick itu adalah asistennya Ole. Ole itu dulu juga sama. Moncer, cetak golnya hampir 9, 7, 6 gitu ya, banyak banget. Dan dia akan jatuh ketika dikontrak permanen. Jadi harapan saya sih tidak ada kontrak permanen sampai akhir musim. Jangan ada kontrak permanen. Biarkan biarkan persis apa flow lah gitu. Cuman eh, sebenarnya yang menarik lagi nggak cuma MU-nya gitu ya. Artinya perebutan peringkat 4 ini fair ya, artinya tidak dibuat-buat antara versi MU atau yang lain. Peringkat 4 ini nanti juga akan seseru perebutan puncak klasemen. Bahkan kalau saat ini lebih seru di peringkat 4 daripada peringkat satunya untuk perebutannya loh ya, bukan bukan Ya, bukan belas satu udah bukan pasti prestisnya. lah, udah jelas lah. Betul. Emang Tapi udah pasti, Mas, udah Mas, peringkat eh, satunya. peringkat satunya minimal sampai 2 minggu lagi pasti Arsenal masih ada di puncak. 2 minggu ke depan masih di puncak pasti itu. Iya lah, nggak mungkin kalah 2 kali kan. Ya ya Dua, ya. dua minggu, 2 minggu, dua Ya minggu dua kan minggu. habis itu nggak tahu kan. Dua Ya minggu nggak kan. tahu. 2 minggu sih masih yakin Arsenal masih di puncak 2 minggu lagi. Kan ini
Liga Inggris itu kan maraton, artinya akan banyak hambatan-hambatan di beberapa minggu depan. Apalagi bulan, kayak kan dikatakan Arsenal tuh biasa kok menjagain trofi sampai dengan bulan April gitu ya. Atau Maret gitu ya. Ini Ya. masih bulan Februari, jadi masih, ya emang ini waktunya Arsenal berada di puncak itu biasanya juga kayak gini, tiap Tapi musim juga kayak gini. tidak pernah gapnya poin sebesar ini, Mas. Jaga. Arsenal unggul sama Chelsea, unggul sama City musim lalu kalau nggak salah, malah lebih tinggi daripada ini. 7 atau Enggak, itu 8. tengah musim kemudian udah mulai kekejar di Januari, Februari udah mulai kekejar. Ya, Kalau ini ini cuma bulan 6. Februari itu masih 6 poin. Cuma Dan 6 dan Arsenal harus main sama City, artinya tinggal 3. Menurut saya satu kali kesalahan Arsenal bisa menyelesaikan semuanya. nih, City habis ini lawan Liverpool di kandang Liverpool pekan Iya, depan. iya. Nah, jadi sementara Arsenal itu hanya melawan Sunderland di kandang sendiri, yang mana Hmm, harusnya Arsenal bisa menang tuh di kandang Sunderland tadinya. Nah, hmm. berarti kan bisa jadi Harusnya kan, ya, Harusnya harusnya potong ya, nggak? Potong, potong, potong. Potong. berarti kan akan harusnya. memperlebar jarak nanti dengan City ketika Liverpool bisa menang, ya kan? Udah Arsenal menang. Nah, di Amin. pekan berikutnya lagi nih, enggak? City itu ketemunya si Fulham. Oke lah, di kanan sini harusnya menang. Calculated win buat si City. Nah, di tanggal yang minggu berikutnya lagi, itu yang menarik tuh. Si City itu ketemu Newcastle. Bukan laga yang mudah. Sementara Arsenal ketemu Spurs di Derby London. Nah, itu yang menurut aku Februari ini krusial sih bagi bagi Arsenal untuk bisa Nanti ngalahin. saat Arsenal ketemu Spurs, itu nanti saat poinnya sama nggak? Poinnya sama. Aku nggak ngomong peringkatnya digeser, tapi poinnya sama. Kalau menurut aku ketika Arsenal Itu Spurs jadinya itu selisihnya udah 9 poin. enggak. 9 Nanti, atau 9 atau nanti ya 9 poin. Angga bisa dicek ya. Gitu. Saat Arsenal ketemu Liverpool selesai, itu poinnya sama atau paling enggak Arsenal cuma maksimal unggul 3 poin. Tapi nanti Tiga harapan poin. 2 poin, 2 poin. Nanti Arsenal tuh akan tersalipnya saat mereka bertemu City. Tersalip 1 poin. Oh iya, nah enggak, itu malah jujur pas ketika lawan City itu Arsenal tuh nanti segolnya udah gol 9 poin. Percaya tuh sama aku. Nggak percaya aku. Asal Serius. ketemu, asal ketemu City kapan? Maret kan? Ya, si lama. Masih lama Nah kan? itu berarti bener kan? Berarti bener kan Maret, misalnya Maret nih udah nih kesalip ya udah berarti April kan? Biasanya kan gitu kan Ya, Mas. jadi April nanti ya gini loh. udah. Ntar Arsenal sebelum juaranya yang lain. Arsenal sebelum ketemu City bisa jadi unggul 2 poin. Gitu kan ya, enggak? Unggul 2 poin. Ketika ketemu City kalah, itu kan artinya Arsenal min 1. Ya, Nah, kan plus oke. 3 kan. Plus 2, -3, +1. City unggul +1 poin sampai akhir musim. Kayak gitu ceritanya. Iya enggak? Kalian asal tahu City ketemu Arsenal itu adalah di pekan ke pokoknya 5 pertandingan terakhir. Jadi udah bulan-bulan April, ya di akhir April. Ya, akhir April. Ya di tengah April itu udah nggak cukup buat City untuk ngejar udah menang Arsenal ini calculated Kalau selisih tunggal 2, to itu pasti Brandon kekejar, Mas. Kalau cuma 2. enggak selisihnya 9 poin udah nggak kejar nanti percaya tuh sama aku sebenarnya Sekarang akuilah udah kalau Arsenal itu nanti menang dengan mungkin selisih 6 poin atau 3 poin juara udah gitu. gede banget sih, Nolak. Tak Udah, bener ya udah banget. kalau apa Mas. Ya, 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 penting. Ya, ya, itulah. Oke, ya itu nanti kita bahas lagi nanti minggu depan ya. Hasilnya seperti apa, laga-laga seru juga sudah menanti nanti minggu depan. Potong nggak? Potong, potong. Ya, nanti saya potong. Nanti saya Yang potong pokoknya. ngomong lawannya cuma Sunderland, potong. Juara juara Ya, itu. juara juara. Ya, mungkin teman-teman ya pun teman-teman yang dengerin bola terus kalau mau nebak hasil skornya si Arsenal lawan Sunderland silakan tebak aja. Kemarin juga menang Sunderland. Oke, itu aja episode kali ini. Kita nggak usah ketawa ke TV ini yang lagi di puncak. Kita udah nggak penting. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Ngobrol terus, nonton terus, bola Bola terus. terus dingin dingin Sampai dingin jumpa. juara dingin.